Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Amin. Pertama-tama terima kasih untuk semuanya yang sudah berkenan hadir di siang hari ini dalam rangka mengikuti pertemuan pertama mata kuliah Pasar Modal Syariah untuk jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam. Nah, sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Jadi kita di pertemuan pertama ini perkenalan, kemudian juga pengantar kuliahnya seperti apa, dan terus terang ini adalah pertemuan perdana resmi saya ngisi kuliahnya. Jadi mohon maaf kalau misalnya masih belajar nih, kalau di depan mahasiswa mah. Kalau di depan murid mah udah biasa, ini di depan mahasiswa mah baru hari ini. Dan terima kasih sudah berkenan menyimak semuanya. Izinkan saya share screen. Kemudian judulnya Pasar Modal Syariah Pertemuan 1 ya. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan langsung di sini jika masih ada waktu. Kalau misalnya kurang waktunya ditanya langsung di grup WA. Nah, perkenalan dulu ya. Kalau mungkin dengan Pak Herlan udah biasa kenal gitu, karena Pak Herlan itu ya wakil dekan 3, dosen juga, beliau juga tokoh Cianjur, begitu mungkin sudah banyak yang kenal ya. Kalau dengan saya mungkin ada sebagian yang kenal, terutama misalnya yang aktif di masyarakat ekonomi syariah ya. Ini saya lihat Anida ini pengurus juga ya Anida teh. Ya Pak, pengurus. Sip. Karena saya baca namanya. Karena kebetulan saya kan di Mes Cianjur diamanahi oleh Kang Pak Herlan sebagai sekretaris umum ya. Nah, jadi sehari-hari ini juga saya sedang berada di Mantiga Cianjur, jadi tidak sedang di rumah. Jadi mohon maaf kalau biasanya di belakang saya ada green screen. Nah, ini di belakang saya jendela gitu ya, karena saya di kantor. Dan kebetulan baru selesai juga dengan ada webinar bahasa Arab nasional, kebetulan jadi panitia juga. Jadi ini paralel nih, langsung setelah itu ada pertemuan dengan yang lain, sekarang mengisi kuliah. Nah, untuk perkenalan singkatnya, nama saya Asep Muhammad Saiful Islam, tapi nanti adik-adik semuanya boleh manggil saya Mang Amsi, boleh apa saja deh, pokoknya yang penting nyaman gitu ya. Mungkin kalau saya tidak seformal dosen lain ya, karena kalau dengan mahasiswa mah biasalah kita ngisi acara harus agak informal kalau saya ya. Kalau di sekolah ya memang agak jaim begitu ya, karena di depan anak SMA mah harus kelihatan serem. Nah, tapi kalau di depan mahasiswa mah biasa aja lah, karena saya juga sering ngisi acara meskipun tidak resmi di kalangan mahasiswa. Nah, sehari-hari saya ngajar di Mantiga, kemudian juga, tapi mungkin lebih dikenal kalau mesin pencari di Google itu lebih mengenal saya sebagai founder Syariah Saham, kemudian juga penulis buku dan diamanahi MES dan juga ICMI ya. Nanti untuk singkatnya atau lengkapnya bisa langsung ke profil mangamsi.com/mang-amsi ya. Atau boleh langsung ke Wikipedia. Nah, jadi di bulan ini ada nama saya kebetulan muncul di Wikipedia. Jadi kalau misalnya mencari nama dan lagu orangnya ada atau tidak, carinya di Wikipedia. Kalau Wikipedia itu saya baru tahu ternyata kalau mau masuk di situ harus minimal diliput 5 besar media nasional dan punya karya begitu ya, punya buku, punya jurnal dan seterusnya. Ini tempat tinggal saya, sering saya sebut sebagai rumah yang mewah, mepet sawah. Jadi tinggalnya saya di Cibeber, tapi sehari ini saya sedang tidak di Cibeber. Tapi saya sedang ada di Tanggeng ya, ngajar di Mantiga Cianjur, tempat yang dekat dengan Australia gitu, karena tinggal 300 km itu ke Pulau Christmas atau Pulau Natal, yang mungkin tidak banyak orang Cianjur tahu ya, seperti itu. Nah, ini juga beberapa liputan media dari CNBC, kemudian dari Kontan, kemudian dari Kumparan, kemudian Instagram kita di Syariah Saham dan Mang Amsi. Yang terbaru kemarin hari Minggu ini kebetulan saya dijapri oleh Jawa Pos. Jadi tulisan tentang pasar modal syariah dan terutama pasar modal syariah. Jadi ada hubungannya, nanti boleh teman-teman cari di Jawa Pos kata kuncinya Mang Amsi dan juga pasar modal syariah.
Itu ada artikel terbaru yang diliput oleh Jawa Post dan grupnya ya. Nah, ini juga saya sedang latihan membuat video di YouTube karena menjawab pertanyaan beberapa audiens tentang saham syariah. Ini buku juga, silakan kalau misalnya nanti saya juga sering membuat giveaway ya. Jadi kita kekinian nih, saya suka giveaway di Instagram, bagi-bagi buku gitu kan. Atau mungkin nanti di kelas ini juga saya bagi-bagi buku deh kalau ada yang bisa jawab atau apa. Tapi bukan pertemuan pertama ya, nanti pas UTS misalnya atau apa. Dan saya kasih lah bukunya gitu. Dan saya sering diskon nih kalau buku. Nah, kebetulan saya diamanahi di semester ini untuk kali pertama untuk mengampu mata kuliah pasar modal syariah di semester 7 ini ya. Dan saya bersama Pak Herlan. Nah, nanti kalau misalnya daringnya katanya dengan saya, tapi kalau luringnya dengan Pak Herlan. Gitu. Jadi kalau kebetulan Pak Herlan sekarang juga sedang di Makassar ya, karena beliau jadi instruktur nasional. Nah, jadi beliau mengamanahkan saya, Pak Hamsi, pertemuan perdana silakan oleh Pak Hamsi. Nanti pertemuan berikutnya yang luring atau yang ada di kampus nanti saya yang isi. Jadi kita hybrid learning gitu ya. Nah, untuk mata kuliah pasar modal syariah ini ada CPMK ya, capaian pembelajaran mata kuliah ini. Pertama, nanti Anda semuanya diharapkan bisa memahami konsep, struktur, dan mekanisme transaksi pasar modal syariah. Yang kedua, mahasiswa juga dapat memiliki sikap positif dan keterampilan bertransaksi di pasar modal syariah. Oh ya, di sini mungkin saya dengan Pak Herlan tuh ada sedikit kesamaan ya, ada sedikit kesamaan dari sisi penyeberangan apa ya? Pak Herlan tuh S1-nya sarjana pendidikan, S2-nya sarjana pendidikan juga, magister pendidikan. Kemudian beliau lanjutkan lagi di ekonomi dan sekarang doktornya di ekonomi syariah kan. Nah, kalau saya kebetulan satu alma mater dengan Pak Herlan di UPI, tapi Pak Herlan lanjutnya di S2-nya di UPI, kalau saya di UIN Jakarta. Kebetulan lewat beasiswa LPDP ya. LPDP kan salah satu beasiswa yang digandrungi mahasiswa masa kini ya. Nah, kebetulan saya termasuk alumni yang pertama pernah dapat LPDP. Nah, yang dua ini itu nggak ada hubungannya dengan apa yang kita ajarkan siang ini, karena ini bicaranya bahasa Arab, ini studi Islam. Tapi Pak Herlan pernah cerita ke saya, sih sebenarnya sih nggak perlu ijazah untuk ekonomi ya, untuk bisa ngajar ekonomi, tapi Pak Hamsi coba cari sertifikasinya. Akhirnya saya ikut sertifikasi kompetensi keahlian di bidang pasar modal, dan yang dua ini adalah sertifikasi keahlian di bidang pasar modal. Jadi Registered Securities Analyst itu analis saham, Registered Technical Analyst itu analis teknikal, jadi lebih ke grafik. Kalau AWP ini Associate Wealth Planner, lebih ke Islamic Financial Planning. Jadi setidaknya tiga titel terakhir ini itu menebus yang dua ini gitu. Kalau ini bicara pendidikan dan agama, nah kalau yang ini benar-benar belajar ekonominya. Nah, dan perlu teman-teman ketahui, yang tiga ini kita selesaikan dalam waktu 3 bulan saja. Karena di masa pandemi ini banyak yang diskon, kemudian juga waktunya dipercepat. Jadi alhamdulillah saya bisa menyelesaikannya, dan kalau sudah ada sertifikasi seperti ini, teman-teman bisa ngobrol tentang saham. Dan nanti juga saya juga diminta oleh Unsur ya, dan mungkin Feby mungkin dalam hal ini, untuk menjembatani nanti ada sertifikasi profesi buat teman-teman semua. Misalnya nanti kalau sudah ada kerjasama dengan bursa, sudah ada kerjasama dengan OJK, nanti pas teman-teman lulus dari Feby Unsur itu dapat satu sertifikat, misalnya apakah WPPE pemasaran atau apa. Jadi bisa bekerja di sekuritas, bisa bekerja di industri pasar modal. Jadi intinya ada kompetensi keahlian yang bisa didapatkan ketika selesai di PB ini. Kemudian untuk deskripsi mata kuliahnya, pasar modal syariah ini masuk mata kuliah kompetensi utama ya. Kemudian nanti ada 14 pertemuan, dan yang paling penting adalah pemahaman Anda semuanya nanti dalam hal pasar modal dalam perspektif ekonomi Islam dan implementasinya dalam pasar modal syariah. Kemudian perkuliahannya ya seperti ini ya, variasi, ada diskusinya, ada latihan soal dan penugasan. Kemudian untuk pokok bahasannya teman-teman bisa cek di sini ya. Jadi pendahuluan, kemudian sejarah perkembangan pasar modal, konsep dasar pasar modal, perundang-undangan, gitu, lembaga, produk, mekanisme IPO. Nanti ada UTS setelah 7 pertemuan. Kemudian dilanjut dengan indeks syariah, SOTS, fundamental teknikal, analisis risiko, distorsi pasar, peran OJK, dan praktiknya, dan ada UAS. Nah, mungkin saya sih nanti lebih banyaknya di sini ya, teman-teman semuanya.
Karena apa? Karena ini praktisnya saya di sini gitu. Tapi kalau ini juga ya bisa menjelaskan sedikit, tapi nanti mungkin Pak Heran lebih paham lah kalau masalah hukum dan fikihnya gitu. Karena beliau memang konsentrasinya di bidang itu. Tapi kalau bicara sudah masalah tataran teknis, saya bisa bantu karena setidaknya saya memang sudah belajar saham, belajar pasar modal sejak tahun 2007 ya. Jadi perkembangan pasar modal Indonesia itu saya saksikan dan saya ikuti terus-menerus gitu. Artinya mungkin saya lebih bisa sharing dari sisi pengalaman dan pengamalan ya. Pengalaman dan pengamalan. Jadi kan ada yang mengalami tapi tidak mengamalkan. Saya tahu sih pasar modal tapi tidak pernah ikut jadi investornya, tidak pernah ikut jadi tradernya gitu. Nah, kalau saya kebetulan untuk jadi trader dan investornya sudah sejak ya kalau dihitung hampir 15 tahun lalu. Jadi setidaknya mungkin Pak Herlan ngajak saya di sini untuk bicara pengalaman, story-nya bagaimana ya, tantangannya juga. Nah, nanti referensinya di sini ada buku-buku yang bisa dibaca ya, dan saya kaget pas Pak Heran masukin buku saya di sini. Tapi ya mungkin jadi salah satu rekomendasi dan referensi juga. Nanti ada edisi PDF-nya kalau teman-teman mau bisa cek di Google Book ya, itu paling mudah lah. Bisa pakai pulsa begitu. Dan diskon biasanya. Kalau pembeli perdana itu harganya 100.000 bisa sampai tinggal 60 ribuan kalau tidak salah. Jadi nanti bisa cek. Nanti bisa baca secara online ya. Dan ini juga ada beberapa lansiran online dari mulai Google Scholar, kemudian Bursa Efek, dan ini juga kebetulan yang mengelolanya kita dari Syariah Saham ya. Jadi karena sekarang kalau boleh dicek nanti oleh teman-teman semuanya, kalau mencari kata kunci saham syariah di Google biasanya mengarahkannya ke syariahsaham.com dan syariahsaham.id. Dan itu di running atau dikelolanya dari sini, dari Tangerang, dari Cianjur ya. Jadi website syariahsaham.com dan syariahsaham.id itu yang menginisiasi dan membentuknya itu ya kita ya dari Cianjur gitu. Jadi alhamdulillah menjadi rujukan, menjadi referensi juga buat semua yang belajar tentang saham syariah. Dan alhamdulillahnya sejak tahun 2020 selain yang berbasis online kita juga punya buku. Jadi lengkap lah, ada yang offline-nya, ada yang online-nya. Seperti itu, dan di 2021 ini kita patut bangga dan bahagia karena menembus milestone adanya 100.000 investor syariah Indonesia. Nah, kalau kita bicara fikihnya ya, kalau kita bicara fikih investasi ya, ini bicara bagaimana mengatur hubungan muamalah ya. Jadi lebih konteksnya ke mengatur hubungan antara sesama manusia. Dan di situ berlaku hukum al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrim gitu. Jadi hukum asalnya kalau muamalah itu boleh sampai ada keterangan atau ijtihad atau dalil yang melarangnya. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah itu asal sesuatu dalam ibadah itu tidak boleh sembarangan. Sholat misalnya 6 kali itu nggak ada aturannya kan seperti itu. Nah, kalau didefinisikan pasar modal syariah itu berarti ada 3 kata kunci ya, pasar modal syariah. Nah, pasar seperti kita tahu ya pasti di situ ada pertemuan antara pembeli dan penjual, ada tempatnya, kemudian ada yang barang yang diperjualbelikan, ada akadnya atau ada sigatnya seperti itu. Nah, itu pasar secara umum. Apapun bentuknya, mau pasar tradisional, mau pasar modern, pasti ada pembeli, ada penjual, ada barang yang diperjualbelikan, ada akad, transaksi di situ. Kemudian modal, kalau modal itu kan kepemilikan atau modal itu kapital ya, sesuatu yang ditanamkan di satu perusahaan. Kemudian syariah ini aturan Islam gitu ya. Nah, ketika digabungkan apa sih pasar modal syariah? Berarti ada pasar di situ, ada tempat pertemuan pembeli dan penjual, kemudian ada barang yang diperjualbelikan yaitu sertifikat kepemilikan atau surat utang dan seterusnya. Kemudian nilainya syariah. Jadi nilainya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang nanti diatur oleh POJK, oleh Undang-Undang Pasar Modal, oleh Fatwa MUI dan seterusnya. Apa sih fungsi dari pasar modal syariah? Ada dua fungsi. Untuk perusahaan sebagai sumber pendanaan, untuk yang investor sebagai sarana investasi. Jadi kalau nanti ada membeli saham, berarti kita sebagai sarana investasi. Tapi kalau untuk perusahaannya yang dibeli sahamnya oleh kita, berarti perusahaannya itu mendapatkan pendanaan, mendapatkan tambahan modal tanpa harus pinjam ke bank. Seperti itu. Apa sih yang membedakannya dengan pasar modal secara umum? Yang membedakannya dalam hal transaksinya, mekanisme transaksi dan produknya itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal pastinya ya, seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan ya, apakah kegiatan pasar modal syariah halal? Jawabannya tadi ya,
kalau masuk ranah muamalah itu hukum asalnya boleh kecuali ada keterangan atau dalil yang melarang. Kemudian jawabannya ya halal. Kenapa? Karena pada dasarnya kegiatan pasar modal itu termasuk dalam muamalah ya. Sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan sepanjang, nah ini aturannya, sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Nah ini biasanya yang disebut dengan maghrib ya, maisir, gharar, riba, batil. Nah itu. Kalau masuk salah satunya di antara itu berarti tidak boleh. Kemudian dalam melakukan muamalah manusia diberikan keluasaan ya, tapi harus memperhatikan hal-hal yang dilarang. Maka disitulah bentuknya kita membutuhkan fatwa dari MUI dan seterusnya. Nah untuk layanannya sendiri di secara umum dulu ya. Jadi di pasar modal itu ada sukuk atau bukti kepemilikan dalam bentuk seperti obligasi. Ada juga saham syariah, ada reksadana syariah, ada efek beragun syariah yang ini juga saya belum tahu banyak ya karena baru. Kemudian juga ada dire atau dana investasi real estate syariah, dan juga ada efek syariah lainnya yang selalu diperbaharui dan inovasi dari OJK dan juga Bursa Efek Indonesia. Nah, apalagi yang kita bisa bahas dari pasar modal, ada manajer investasi syariah, layanannya, kemudian ada penerbit daftar efek syariah, ada bank kustodian, ada syariah online trading system, ada wali amanat, ada unit UPIS ya, unit pengelolaan investasi syariah, dan ahli syariah pasar modal. Nah, sekarang kita masuk ke landasan berinvestasi. Kenapa sih ketika ada pasar modal berarti kita dianjurkan untuk berinvestasi? Karena pasar modal itu sarana atau alat media untuk kita berinvestasi. Nah, kalau ditanyakan apa sih landasannya investasi, kita tahu bahwa ayat terpanjang di Al-Quran itu Al-Baqarah 282. Dan ternyata teman-teman boleh cek di situ perintahnya bukan perintah ibadah ritual ya, tapi lebih ke bagaimana ibadah finansial gitu ya. Hai orang-orang beriman, jika kamu saling berutang dengan utang sampai ke masa tertentu, maka tuliskanlah utang tersebut, dan hendaknya yang menuliskan itu adalah seorang juru tulis yang adil. Nah itu kan bagaimana mengatur transaksi finansial supaya amanah. Nah itu dipesankan Al-Quran di ayat Al-Baqarah 282. Kemudian ada lagi An-Nisa ayat 9. Kalau An-Nisa ayat 9 itu bicara bagaimana seseorang itu harus menyiapkan masa depan generasi atau keturunannya yang kuat secara ekonomi, secara finansial. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Jadi kadang kepakiran itu bisa menyebabkan kekufuran. Itu bahaya. Nah, terakhir yang suka dijadikan landasan investasi adalah surah Yusuf ayat 47. Nah, surah Yusuf ayat 47 ini bicara bagaimana dulu Nabi Yusuf menyarankan kepada Raja Mesir untuk membuat lumbung. Lumbung ini dimaksudkan untuk menyimpan sebagian panen yang ketika 7 masa subur untuk 7 masa gugur berikutnya. Jadi kalau saya sering menyebutnya 7 masa subur untuk 7 masa gugur, 7 masa gemilang untuk masa malang, 7 masa laris untuk masa krisis. Nah, adik-adik mahasiswa sebenarnya punya waktu yang lebih panjang dibanding saya untuk bisa menyiapkan masa depan, karena di dalam investasi itu variabel utamanya waktu. Nah, kalau ada yang bertanya apa sih yang membedakan investasi konvensional dan syariah, itu lebih kepada yang syariah itu tidak selalu tidak hanya berkaitan dengan return atau imbal hasil, tapi juga ada misi sosialnya. Kemudian ada screening syariahnya, ada cleansing dana non halalnya, ada pengawas syariahnya, ada akad syariahnya, ada kepatuhan syariahnya, dan instrumennya dinyatakan syariah. Saya kira itu sebagai pengantar untuk pertemuan pertama kuliah kali ini. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan raise hand ya atau chat di kolom yang disediakan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.